akhir gitu. Itu Pak. Tapi saya senang juga nih, ternyata Afif juga sudah mulai memperhatikan TKDN. Tahun ini nggak diaudit ya Pak ya? Tahun depan ya? Mantap Pak. Ya hati Pak, jangan sampai Bapak ya diaudit kemudian Bapak bingung. Begitu ternyata kok ketika ikut TKDN dulu workshopnya kok ini teman-teman sama-sama ini nih, sama-sama pelatihan nih gitu kan, ilmunya sama nih. Nah jangan sampai nanti malah karena ilmunya sama kok malah dipertanyakan panjang kali lebar gitu. Nah gitu Pak. Baik, kita lanjut dengan menghitung. Oh ya Bu, silakan Bu, silakan. Sebelum kita masuk ke BMP, kita break jam 12 ya, 1 jam. Di situ kita lanjut lagi sampai 3:30 maksimal. Ya. Terima kasih. Saya Ayu dari RSOM. Kalau di tender konstruksi kan kita RAB sebelum pekerjaan ya Pak. Ya. Pekerjaan pekerjaan master, Ya. seperti itu. Ya. Berarti sudah ada jasa tukang di situ, upah tukang. Ada. Menghitung upah tukang itu di TKDN ini di yang mana ya Pak? Itu yang mana? Kalau di TKDN, kalau untuk tukang itu bisa masuk ke, kalau di jasa tadi kan ada sendiri ya, biaya kerja. Kalau di sini kita bisa masukkan ke jasa umum atau biaya konstruksi bisa juga. Karena untuk melaksanakan pengerjaan itu kan jatuhnya pekerjaan konstruksi ya, yang membangun segala macam. Tinggal salah satu postingnya mau dipilih masuk di konstruksi rehabilitasi atau jasa umum, tinggal dipilih. Ya. Yang jelas tidak masuk di fasilitas kerja, karena fasilitas kerja berupa peralatan. Ya. Tinggal dipilih Bu salah satunya. Ya. Kita tulis upah tukang itu nggak apa-apa ya Pak? Ya nanti bisa jasa umum itu titik 2 upah tukang. Ya. Terus apalagi jasa umum itu satpam perlu nggak? Kalau kan nanti siapa yang jaga barang-barang? Itu udah di tender satpam. Itu masuk, kalau itu mau dihitung masukin dari ini. Kan kontraktor untuk pengerjaan suatu lokasi proyek dia butuh pengamanan. Dan bukan satpam kita loh yang dipakai, tapi satpamnya proyek yang di-hire oleh mereka yang gaji. Ya. Oh, selama ini sih kita nggak ada satpam kita. Satpam dari perusahaannya yang Ibu dari perusahaan mana? Dari rumah sakit Pak. Oh, kalau membangun suatu instalasi atau gedung yang jaga satpam Ibu. Rumah sakit ya. Kasihan satpamnya itu, karena dapat uang lembur itu. Ya itu boleh juga, tapi kalau untuk tukang itu bisa masuk di jasa umum. Ya. Biasanya satpam kalau untuk proyek mereka masukin juga sendiri. Bisa jadi kan satpam Ibu itu nanti ada lembur, overtime segala macam, itu kan menjadi tanggung jawab proyek biasanya. Tapi kalau itu tidak dimasukkan juga nggak apa-apa. Nah, itu tinggal dilihat. Nah selain itu apalagi jasa umum, yaitu jasa sewa. Ya, sewa apa? Sewa kendaraan, mobilisasi alat, peralatan dan segala macam itu bisa masuk ke situ. Termasuk pajak pun itu juga kadang-kadang dimasukkan ke jasa umum. Pajak daerah yang seperti retribusi dan segala macam. Ya. Ya kedengaran main-main. Ini Pak, jadi selain rekap BEGI, kita lampirkan juga rekap TKDN ini. Ya. Yang rincian dari analisa tadi ya Pak. Kalau Bapak user Pak, Ya. jadi user itu tugasnya kan bikin KK ya. Tadi kan dia bikin KK, dia kan sudah punya RAB. RAB dikosongin harga, ya itu jadi BEGI. Nah, RAB-nya itu yang harga tadi di sampingnya dibikinkan keterangan apakah ini masuk barang TKDN atau tidak, diwajibkan maksimalkan dan berdayakan. Atau kalau yang gampang seperti tadi bikin RUP itu Pak, langsung dibikin di atasnya. Tuh. Ribet, memang ribet Pak, karena merubah pola. Tapi dalam perjalanan kalau Bapak polanya sudah berubah sekali, kedepannya udah gampang. Mau tak mau Pak, suka tak suka. Dan harus dimulai dari user Pak. Nah ini problemnya karena yang belajar orang pengadaan, begitu sampai di kantor langsung bilang nggak bisa, bukan gua yang ikut TKDN, yang lu yang hitung, lu bikin.
sebenarnya dia belajar kan. Ini problem TKDN ini bukan problem yang gampang Pak. Secara SDM ya, nggak gampang. Karena pola pikirnya semua diarahkan ke orang pengadaan, padahal bukan. Pola pikirnya itu diarahkan ke user, karena user yang harus hitung. Bukan kita orang pengadaan. Kita hanya mendokumentasikan. Dokumentasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk RUP, KAK, menyiapkan format. Ya, tapi kalau formatnya tidak ada, kita tinggal kasih ke user untuk dipakai. Ya. Lalu setelah dilakukan evaluasi pada penawaran, pemenangnya dimasukkan masalah TKDN-nya ke dalam kontrak, diikat, ditandatangani, dilaksanakan. Ketika serah terima, baru kita evaluasi ulang. Tapi starting point-nya bukan dari kita orang pengadaan, starting point-nya dari user. Cuma selama saya ngajar TKDN dari 2020 sampai sekarang, yang saya bingung, yang ikut itu semua orang pengadaan. Ya, usernya malah nggak ikut gitu loh. Malah ada vendor yang ikut. Ya, ada beberapa kali kesempatan vendor ikut. Oh gini ya Pak cara ininya gitu. Jadi kalau saya besok dimintain TKDN, saya udah tahu cara hitungnya Pak. Nah, kita sebagai orang pengadaan fungsinya melakukan verifikasi. Ya, verifikasi jangan sampai hitungan dari penyedia itu akar-akaran. Karena banyak penyedia yang untuk memenuhi unsur TKDN, biaya-biaya tertentu dibengkain Pak. Karena itu biayanya nih, biayanya dibengkain. Ya, atau kalau untuk impornya malah biaya impornya dikecilin. Kalau tadi barangnya harganya 1 miliar, dipretelin sama dia. Oh enggak Pak, barangnya 1 miliar. Barangnya itu harganya itu 500 juta. Yang 500 juta lagi adalah PPNBM sekian. Itu bagian pintar Pak, dan itu benar. Benar itu Pak. Gak salah dia, karena memang pajak kan bagian dari biaya. Tapi pajak itu bukan real biaya produksi. Kalau yang pintar itu Pak, dibagi lagi dia walaupun barang impor. PPNBM-nya segini Pak, ininya segini. Jadi real barang itu sebenarnya bukan 1M, tapi segini. Nah pajak kemana dimasukin? Dimasukin ke jasa umum. Ini bagi yang kreatif Pak. Jadi semakin kreatif kita melihat atau menilai suatu kondisi, makin bisa kita mempermainkan TKDN itu. PPNBM berapa Pak? 35% kan? Ya kan? Nah, coba dihitung 500 juta kali 35%. Ada berapa tuh? Terus dihitung lagi sama dia. Karena ini mengendap di pelabuhan Pak, maka kita kenakan biaya gudang segini. Ternyata punya orang Indonesia. Kenapa? Ya nggak bisa Pak. Kita dapat waktu tunggu itu bisa 2 minggu di situ. Barangnya harus langsung unloading dari kapal masuk ke gudang, baru kita bisa keluarin. Karena di custom dulu sama bea cukai itu segala macam. Bea gudangnya itu Pak 2 minggu itu 100 juta katanya. Ada berapa TKDN-nya? Ada berapa Pak? 35% kali 500 juta tambah 100 juta. Apalagi ya Pak setelah keluar baru kita kirim dari Tanjung Priok ke Bandung misalnya, karena adanya di Bandung. Karena di produknya besar harus pakai tronton 12 roda Pak. Biaya dari Bandung dari Tanjung Priok ke Bandung itu habis 30 juta Pak. Nambah biaya 30 juta. Tapi untuk ngangkut ke trontonnya itu Pak dari gudang dipindahin, itu ada biaya lagi Pak, biaya pemindahan 15 juta Pak, nambah lagi 15 juta. Ketika sampai gudang, ini juga harus pakai alat Pak, pakai ini segala macam, nambah lagi 10 juta Pak. Ini berapa TKDN-nya tuh? Lama-lama impornya kecil tuh. Itu saking pinternya dia gitu. Jadi TKDN bukan yang nggak bisa disiasati, bisa. Sepanjang Anda tahu cara mensiasatinya, itu bisa menjadi hitungan yang tinggi gitu. Ya. Dan itu semua halal. Tidak ada yang dianeh-anehkan. Karena kenapa dibilang halal? Karena semua biaya itu ada bukti pengeluarannya. Jadi nggak bisa Bapak rekayasa. Oh biaya pajaknya 300 juta. Oh nggak bisa gitu. Mana bukti bayar pajaknya? Berdasarkan bukti bayar pajak baru ditentukan sebagai biaya TKDN.